Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan Rawamangun atau Kelurahan Jati, maupun yang mengikuti pengajian kita ini melalui Zoom di tempat masing-masing. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita hidayah dan kita manfaatkan umur kita untuk berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara mempelajari firman-firman Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar, dan kita mohon kepada Allah untuk diberi kesungguhan hati dalam berusaha melaksanakan ajaran-ajarannya, sehingga kita berakhlak sebagaimana diajarkan Al-Quran atau akhlak Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pagi ini di antara kita ada yang sedang sakit, ada yang sakitnya karena COVID atau karena sebab yang lain. Bahkan di antara kita ada yang meninggal dunia pada malam hari tadi. Tetangga kita, Ibu Tohari. Ibu Entin Tohari. Ibu Entin Tohari. Mungkin karena sudah sepuh, sangat senior, kita doakan mudah-mudahan yang meninggal dunia diampuni semua kesalahan-kesalahannya oleh Allah dan dirahmati oleh Allah, dilapangkan kuburnya, dibebaskan dari siksa kubur dan dibebaskan dari siksa neraka, dan Allah mengizinkannya kelak tinggal di surganya. Dan kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakit mereka, menyembuhkan mereka, dan mereka kembali sehat dan bisa kembali melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat-surat pendek. Kita pelajari surat Quraisy. Surat Quraisy bercerita tentang kebiasaan orang Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kalau di akhir ayat atau ketika kita berhenti, di kata terakhir itu, di suku terakhirnya berupa, kalau bahasa Indonesianya itu diftong, bunyi ai atau au, maka ketika berhenti kita baca panjang.
Tapi kalau kita berlanjut, membacanya pendek. Li'ilafi Quraisyin ilafihim Quraisyin. Karena kita lanjutkan, maka Roy bacanya pendek. Tapi seandainya kita bacanya berhenti, li'ilafi Quraisy. Begitu pula ayat berikutnya, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Was-sayf. Tapi kalau seandainya kita lanjutkan was-sayfi falyabudu, ya, jadi bunyi diftong ai atau au ketika berhenti maka dibaca panjang. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ayat ini atau surat ini dimulai dengan kata depan preposisi atau huruf jar. Li'ila fi Quraisy. Li karena, ilaf kebiasaan, Quraisy orang-orang Quraisy. Bahwa surat ini dimulai dengan kata depan, bukan dimulai dengan subjek atau dengan kata kerja seperti biasanya susunan kalimat bahasa Arab. Saya ulang, susunan bahasa Arab yang normal biasanya dimulai dengan subjek bila kalimat itu kalimat nominal. Predikatnya bukan kata kerja. Maka dimulai dengan subjek seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Atau dimulai dengan kata kerja bila predikatnya berupa kata kerja. Sabbahalillahi ma fis samawat, seperti itu. Tapi surat ini dimulai dengan kata depan yang dalam bahasa Arab disebut harful jar, huruf jar. Maka beberapa ulama, bukan mayoritas, ya, beberapa ulama bukan mayoritas menganggap bahwa surat ini adalah kelanjutan dari surat sebelumnya, yaitu surat Al-Fil. Karena ini kelanjutan, maka ini menunjukkan alasan, ya, alasan kenapa orang-orang orang-orang Quraisy itu dimuliakan karena pada puluhan tahun sebelumnya, ya, kira-kira 35 tahun lebih atau 40 tahun lebih, itu terjadi penyerbuan Ka'bah oleh tentara dari Yaman yang ceritanya tercantum di surat Al-Fil. Kemudian ini karena kejadian itu, lalu orang-orang Quraisy ketika mempunyai kebiasaan traveling, bepergian ke berbagai daerah, atau kalau sekarang istilahnya ke luar negeri, mereka tetap aman setelah peristiwa Gajah. Peristiwa Gajah terjadi kira-kira 40 tahun sebelum Rasulullah SAW menjadi Nabi. Al-Quran diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Berarti kejadian Al-Fil itu lebih dari 40 tahun. Tapi sebagian besar ulama qiraah, bacaan Al-Quran, menganggap bahwa surat ini berdiri sendiri. Oleh karena itu diberi tanda dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap surat di Al-Quran
tercantum di situ dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat saja, yaitu surat ke-9 At-Taubah. Yang lain semua ada Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ada yang berpendapat bahwa ini adalah pemisah antara surat 1 dan surat berikutnya. Bahwa kita ganti surat ya, maka dimulai dengan Bismillah. Tapi ada yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dari masing-masing surat kecuali surat At-Taubah, surat yang ke-9. Karena ada yang menganggap bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari setiap surat dan ada yang menganggap bukan bagian, maka jumlah ayat dalam Al-Quran menghitungnya berbeda-beda. Sebagian besar, insya Allah termasuk kita, tidak menganggap Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surat itu kecuali satu, yaitu di surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Karena ketika kita sholat, setiap rakaat harus membaca Al-Fatihah. Maka setiap kita membaca Al-Fatihah di setiap rakaat harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu menurut 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi. Bagi kita yang sebagian besar dari kita mengikuti mazhab Syafi'i, maka Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah harus dibaca. Dan ketika kita membaca Al-Fatihah itu keras, maka sebaiknya membaca Bismillah juga keras. Berbeda dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali menganggap membaca Bismillah wajib, cuma membacanya tidak keras. Oleh karena itu, kalau kita menjadi makmum, imamnya tidak membaca Bismillah keras, maka insya Allah imam itu sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim, cuma membacanya sir. Itu mazhab Hambali yang juga diikuti oleh teman-teman yang mengikuti Salafi. Nah, jadi teman-teman kita yang mengimami, kalau dia mengikuti Salafi, maka dia tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim keras, tapi insya Allah pasti membaca Bismillah. Oleh karena itu, bagi makmum tidak usah ragu-ragu, berarti dia sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang menjadi makmum insya Allah sah juga karena membacanya Al-Fatihah sudah lengkap. Kembali ke surat Quraisy, saya coba tunjukkan arti kata per kata. Ilaf artinya kebiasaan. Rihlah. Rihlah itu bepergian. Isim masdar atau kata benda. Asyita musim dingin. As-soif musim panas. Saya dulu waktu kecil, saya sekolahnya di Jawa, guru saya mengajari kalau kamu sulit mengingat yang mana yang musim dingin dan musim panas, dia pakai bahasa Jawa. Asyita itu diakhiri dengan artinya adem, atis. Oh, syita itu musim dingin. As-soif, kalau orang Sunda kan bilangnya itu panas. Jadi syita musim dingin, soif musim panas. Orang-orang Quraisy pada waktu itu mempunyai tradisi berdagang ke utara dan ke selatan. Pada musim panas mereka ke selatan. Ke selatan itu ke Yaman. Tidak ke utara, karena kalau musim dingin di utara itu dingin sekali untuk mereka.
Oleh karena itu mereka menghindari dingin itu dan mungkin juga pasaran juga sepi ketika musim dingin. Lalu mereka ke selatan, ke Yaman. Di Yaman itu ada titik temu antara pedagang dari timur, Cina, dan India. Itu barangnya mereka menjual di Yaman, lalu dari Yaman dilanjutkan oleh orang-orang yang dari utara, termasuk orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy, membeli barang dari Yaman kemudian dijual di Makkah. Ketika musim panas, mereka ke utara. Daerah utara dulu sangat luas disebut Syam. Sekarang sudah dipecah-pecah menjadi nation countries, ya, negara yang berdasarkan kebangsaan. Lalu ada Yordania, ada Syria, ada Lebanon, ada Palestina, dan ada Israel. Itu dulu namanya Syam, di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Tapi setelah penjajahan Eropa, daerah itu dipecah-pecah berdasarkan kebangsaan supaya orang Islam tidak kuat. Dipecah-pecah menjadi nation state, ya. Nation state, negara yang berdasarkan kebangsaan. Mudah-mudahan negara kita Indonesia tidak dipecah-pecah menjadi bangsa atau negara berdasarkan suku. Mudah-mudahan kita tetap utuh negara kesatuan Republik Indonesia. Saya lanjutkan. Al-Bait. Al-Bait itu artinya rumah. Al-Bait itu berasal dari kata kerja bata yabitu baitan, menginap. Kalau pergi haji, itu ada salah satu kegiatan mabit. Mabit di Mina. Mabit itu dari kata bata yabitu baitan, mabitan artinya menginap di Mina. Kalau di Arafah tidak menginap, hanya berhenti aja, namanya wukuf. Tapi kalau di Mina itu mabit, tempat di mana orang menginap setiap hari itu disebut al-bait. Rumah dalam bahasa Arab ada bait, ada dar. Dar ya duru, dauron, berputar-putar. Orang berputar-putar ya di sekitar rumah. Darun. Cuma biasanya dibedakan kalau bangunannya disebut bait, tetapi rumah tangganya disebut dar. Maka kita mendapatkan istilah darul akhirah. Lingkungan atau rumah tangga di akhirat atau kehidupan di akhirat. Itu tidak memakai bait, tetapi memakai dar. Di akhirat disebut bait ketika menyebutkan rumahnya. Misalnya, kalau ada orang membangun masjid di dunia, sekecil apapun, maka dia akan disiapkan rumah di surga. Kalau sudah disiapkan rumah di surga, berarti kan sudah pesan tempat. Aku sudah punya tempat di sana kok. Seperti kalau kita naik kereta api atau naik pesawat terbang, sudah punya seat, aman. Tinggal perilakunya mempercepat dia masuk surga atau memperlambat. Kalau dia banyak dosa, berarti dia rumah itu akan kosong beberapa lama, kemudian diisi ketika dia masuk ke surga. Mudah-mudahan kita tidak usah menunggu lama, begitu kita tinggal di akhirat, langsung kita menempati rumah-rumah kita. At-ta'amah, dari kata ta'am, ta'am itu makanan. Kalau ta'ama artinya makan, tapi kalau at-ta'ama menjadi memberi makan. Ju' lapar, amana memberi rasa aman.
Amanah berasal dari kata aminah. Aminah artinya merasa aman. Kata amanah bisa ditambah hamzah di depan, maka A-nya menjadi panjang, bacaannya menjadi amanah. Ada dua arti di situ. Yang satu memberi rasa aman seperti di surat Quraisy ini. Yang lain amanah berarti beriman. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Amanu yang beriman. Kalau amanah artinya memberi rasa aman. Di dalam surat ini memberi aman kepada pihak lain, yaitu Allah memberi rasa aman kepada bangsa Quraisy. Tapi kalau kita amanah, artinya apa? Kita memberi rasa aman kepada diri sendiri. Kalau kita beriman kepada Allah, sama dengan kita memberi rasa aman pada diri sendiri. Kenapa rasa aman? Karena di alam raya ini yang berkuasa hanya satu, yaitu yang telah menciptakannya, yaitu Allah. Karena alam raya ini diciptakan oleh Allah dan dikelola oleh Allah, maka Allah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Kalau ada pihak yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang besar sekali, tidak mungkin kita melawan. Kita mesti tunduk saja. Kalau kita tunduk kepada yang maha kuasa, maka kita aman. Jadi kita beriman kepada Allah dengan cara menundukkan diri atau tunduk kepada Allah, maka Allah akan memberi kita rasa aman. Lalu di kata terakhir di surat itu, khauf, khaufa ya khaufu, khaufan artinya ketakutan. Saya lanjutkan. Ada keterkaitan antara surat Quraisy dan surat sebelumnya, yaitu Al-Fil. Di surat Al-Fil, Allah bercerita tentang salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Quraisy, yaitu kegagalan pasukan gajah yang datang dari Yaman untuk merobohkan Ka'bah, yang menggagalkan Allah. Kemudian karena mereka gagal, maka mereka menganggap bahwa Ka'bah itu dalam bahasa sekarang dianggap sakti. Sedangkan Ka'bah itu dijaga oleh bangsa Quraisy. Maka mereka menganggap juga bahwa bangsa Quraisy itu sakti. Karena orang-orang menganggap bahwa Ka'bah sakti dan bangsa Quraisy itu sakti, maka mereka atau penjahat-penjahat, para penjahat tidak berani mengganggu orang Quraisy. Orang Quraisy kalau bepergian baik ke Yaman ataupun ke Syam, begitu mereka bepergian dengan konvoi, membawa unta, karena nanti kalau pulang dari Syam atau Yaman, mereka membawa barang dagangan yang banyak. Mereka membawa bendera. Kalau bendera itu bendera Quraisy, maka penyamun, penjahat tidak berani mengganggu. Jangan. Pasukan gajah saja hancur. Kalau mereka menganggap kalau kita mengganggu, kita bisa dihancurkan seperti pasukan gajah. Oleh karena itu, di surat Quraisy ini Allah bercerita tentang kebiasaan suku Quraisy atau bangsa Quraisy untuk bepergian ke utara dan ke selatan dengan aman. Karena mereka perginya itu berdagang, maka mereka mendapatkan profit atau keuntungan. Keuntungan itu mereka gunakan untuk membeli kebutuhan konsumsi. Karena mereka mempunyai
harta atau mempunyai duit dari keuntungan tadi untuk membeli makanan, maka mereka terjamin tidak akan lapar. Jadi mereka bepergian tidak ada yang mengganggu, mereka aman, dan mereka mendapatkan keuntungan, mereka bisa membeli makanan, maka mereka selamat dari kelaparan. Maka di surat ini ada diakhiri dengan wa amanahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah memberi alladzi at'amahum min ju'. Allah memberi makan kepada mereka untuk mengatasi kelaparannya, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman dari ketakutan. Jadi dengan demikian erat sekali hubungan antara surat Al-Fil dan surat Quraisy. Baik, coba kita lihat, kita perhatikan artinya kalimat per kalimat. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Karena mereka dijamin keamanannya oleh Allah. Jaminannya apa? Allah menanamkan di hati para penjahat dari ketakutan. Jadi Allah menanamkan rasa takut di hati para penjahat untuk mengganggu suku Quraisy. Berarti itu kenikmatan dari Allah. Karena Allah lah yang menanamkan rasa takut di hati mereka. Rasa takut ini karena Quraisy dianggap sakti. Saya coba bergeser sedikit bahwa Rasulullah SAW juga diberi kelebihan oleh Allah. Rasulullah sebagai Rasul, ya, individu yang Rasul, diberi keistimewaan oleh Allah. Kalau Rasulullah akan berangkat perang, musuh itu sudah ketakutan mulai dari jarak yang bisa diperhitungkan dengan puluhan hari. Jadi sebelum Rasulullah berangkat, 20 hari itu musuh-musuh itu sudah ketakutan. Karena ketakutan, mereka tidak berani melawan. Ya, itu bisa kita baca, kita pelajari ketika Rasulullah berangkat perang menuju ke utara, karena waktu itu ada utusan Rasulullah membawa surat yang isinya mengajak raja setempat di Syam untuk masuk Islam. Dia merespon, raja itu atau penguasa itu merespon dengan cara membunuh utusan Rasulullah. Padahal ada perjanjian tak tertulis bahwa utusan itu tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Ini tidak, perjanjian tidak tertulis. Mulai dari zaman Nabi Sulaiman pun juga demikian. Ya, kalau Nabi Sulaiman kita bisa baca di surat An-Naml ketika Ratu Saba mengutus utusan ke Nabi Sulaiman. Saba itu di Yaman, Nabi Sulaiman itu daerah Palestina. Perjalanan jauh. Tapi kalau kita baca ayatnya, falamma ja'ahur rasul, ketika utusan Bilqis itu datang kepada Nabi Sulaiman, utusan itu disebut pakai ar-rasul, seorang utusan, satu orang yang membawa upeti untuk dihadiahkan kepada Nabi Sulaiman. Nah, karena dia utusan, maka tidak ada yang mengganggu. Jadi tradisi tidak boleh mengganggu utusan itu sudah sangat lama. Nah, ini ada utusannya Nabi Muhammad SAW dibunuh. Maka Rasulullah mengirim tentara. Tapi
begitu sampai di tempat, mereka sebenarnya sudah menyiapkan puluhan ribu tentara yang kira-kira jumlahnya 40 kali lipat. Mohon maaf, 1000 dan 40.000. Ya, sekitar 40 kali lipat. Tapi mereka tidak berani menghadapi tentara ini. Mereka pada mengungsi dari kota yang akan didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, memberi rasa takut kepada musuh sehingga mereka tidak berani melawan dengan gigih. Saya teruskan. Karena itu kenikmatan sehingga mereka orang Quraisy itu bisa mendapatkan keuntungan dan merasa aman, selayaknya lah mereka itu falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka mengabdi kepada pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini, Rabbun itu bisa berarti Tuhan, bisa berarti pemilik, bisa berarti pengelola. Allah itu yang menciptakan kita, kemudian Allah mengelola kita. Maka Allah disebut Rabbun. Kita mengenal juga kalau dalam bahasa Inggris ada Lord. Lord itu tuan, tapi bisa berarti pemilik, pemilik tanah, ya, landlord. Nah, ini Ka'bah, tempat di mana orang-orang mengabdi atau beribadah kepada Allah, dan rumah ini dijaga oleh Allah dengan bukti tentara dari Yaman dihancurkan oleh Allah. Jadi Allah ini memiliki rumah di Makkah dan sekaligus menjaganya, maka istilah di surat ini disebut Allah itu sebagai Rabb. Rabbnya rumah ini. Rumah ini yang dimaksud adalah Ka'bah. Ya, Ka'bah. Nanti kita lihat ada istilah Allah itu sebagai Rabb yang memiliki Ka'bah. Ya. Kembali ke yang tadi, selayaknya lah karena suku Quraisy itu dilindungi dan diberi makan oleh Allah, maka selayaknya mereka mengabdi kepada Allah yang memiliki dan menjaga Ka'bah ini. Nah, kenapa dikaitkan antara Allah dan Ka'bah? Karena tentara dari Yaman hancur gara-gara mereka akan merobohkan Ka'bah. Terus dijelaskan oleh Allah, Allah layak disembah karena alladzi at'amahum min ju'. Allah lah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum, dan memberi rasa aman atau mengamankan mereka min khauf, dari ketakutan. Ini sejalan dengan firman Allah, innama umirtu an a'budu rabb hadzihil baldatil lati harramaha wa lahu kullu syai' wa umirtu an akuna minal muslimin. Sesungguhnya aku di sini Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengabdi kepada Rabb negeri ini. Tadi disebutkan Al-Bait, ya, Rabbnya Al-Bait, Tuhan atau pemilik rumah. Karena rumah itu ada di kota Mekah, maka Allah menyebutnya Tuhan kota Mekah. Hadhil baldah, negeri ini. Ini kita terapkan kalau kita sholat, kalau kita berada di dalam Masjidil Haram, maka kita harus menghadap persis ke Ka'bah. Menghadapnya, bukan menyembah Ka'bah, tapi menghadap tepat ke Ka'bah.
Maka orang-orang yang ada di dalam masjid itu softnya itu berkitar, mengitari Ka'bah. Tapi orang-orang yang di Makkah di luar masjid, mereka menghadapnya ke Masjidil Haram, tempat di mana Ka'bah berada. Bagaimana dengan kita yang ada di Jakarta? Kita menghadapnya ke Makkah. Karena untuk menghadap ke Ka'bah sulit. Dan itu pun hanya kira-kira. Tidak harus tepat persis menghadapnya ke Makkah atau ke Ka'bah. Karena itu tidak mungkin. Dan Allah menghendaki agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu, tidak menghendaki kesulitan. Oleh karena itu, menghadap Ka'bah tidak harus persis menghadap kiblat, itu tidak harus persis menghadap ke Ka'bah. Dan itu tidak mungkin. Kalau tidak mungkin berarti mempersulit. Maka tidak usah kita misalnya ngukur kiblat itu dengan kompas di Google, apakah masjid kita ini lurus ke Ka'bah atau tidak. Rasulullah memberikan arahan yang mudah bagi kita. Ketika Rasulullah berada di Madinah, Madinah itu tempatnya di utara Makkah, maka beliau mengatakan bahwa kiblat itu adalah antara timur dan barat. Antara timur dan barat. Jadi miring ke barat sedikit, ke timur sedikit, nggak masalah. Nah, pokoknya ke arah selatan. Ke arah Makkah, ke arah Ka'bah. Kalau kita hadis itu kita kiaskan dengan kita yang di Jakarta, maka kira-kira pemahamannya adalah kiblat adalah antara utara dan selatan. Karena Ka'bah itu adanya di sebelah barat kita. Jadi kalau kita menghadap ke barat, terlalu miring ke utara, terlalu miring ke selatan, nggak masalah. Masjidnya nggak usah dibongkar. Softnya tidak usah dibikin miring. Lurus saja. Itu sudah kiblat. Kembali, innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati alladzi harramaha. Aku diperintah untuk mengabdi kepada Tuhannya atau pemiliknya negeri ini yang telah membuat negeri ini haram. Harramaha, yang membuat negeri ini haram. Apa itu artinya haram? Haram bisa berarti mulia, bisa berarti larangan. Seluruh kota Mekah itu dianggap sebagai tanah haram. Tanah yang mulia. Bukti mulianya gimana? Atau cara melihat mulianya gimana? Bahwa sholat di Mekah, di tanah yang manapun, maka pahalanya itu sudah berlipat dibanding dengan orang sholat di luar Mekah. Dan haram juga berarti mulia. Mulia karena pahalanya banyak, dan disebut haram, larangan, karena di tanah suci itu siapapun dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar daerah itu boleh, misalnya membunuh binatang. Membunuh binatang misalnya kucing atau anjing atau nyamuk begitu, itu dilarang di situ. Kalau terutama ketika ihram, ya. Ketika ihram maka dilarang membunuh nyamuk saja dilarang, meskipun nyamuk itu menggigit kita. Nah, yang asalnya halal menjadi haram dan sebagainya. Itu bisa kita pelajari di fikih. Walahu kullu syai', dan hanya milik Allah lah segala sesuatu. Kita menerjemahkan ini hanya milik Allah lah.
Karena susunan kalimat ini dibalik. Walahu khobar atau predikat ditaruh di depan. Hanya milik Allah lah kullu syai' segala sesuatu, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah agar aku menjadi salah satu di antara orang-orang yang berserah diri. Muslim dari kata Islam artinya berserah diri. Jadi agama kita disebut agama Islam karena agama itu mengajarkan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan slide beberapa di sini, tapi karena waktunya sudah mendekati syuruk, saya langsung ke pesan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Allah menganjurkan bangsa Quraisy untuk mengabdi kepada Allah karena Allah sudah membuat mereka aman. Dan Allah memberi mereka kesejahteraan berupa terbebasnya dari kelaparan. Bukankah kita sekarang ini di Indonesia, di Jakarta terutama, kita hidup dengan aman. Kita bisa bepergian kemana-mana dengan aman. Di segala penjuru di Indonesia, di pelosok-pelosok Indonesia kita bisa pergi dengan aman. Bukankah itu lebih aman dibanding dengan bangsa Quraisy saat itu? Kita bisa naik kendaraan apa saja, bahkan kita berjalan kaki pun juga aman. Dan kita, Masya Allah, di Indonesia ini tanah kita itu subur. Ditanemin apa saja tumbuh. Dan kalaupun tanaman itu bukan tanaman yang berbuah, daunnya bisa kita makan. Kita bandingkan dengan di negara Timur Tengah, terutama yang sekarang ini dicapik-capik dengan perang. Ada video yang beredar anak kecil makan rumput. Karena tidak ada makanan lain, nggak ada pohon lain kecuali rumput di daerah itu. Dia makan rumput. Padahal Allah sudah mengalokasikan rumput itu khusus untuk binatang ternak. Bagaimana cara Allah mengkhususkan? Allah membuat rumput itu seratnya terlalu keras. Rasanya juga tidak enak untuk kita. Tetapi rumput itu enak bagi binatang ternak. Dan serat yang lebih keras itu cocok untuk mereka. Cocok untuk digestion system mereka, sistem pencernaan mereka. Jadi berarti Allah memang mengalokasikan rumput untuk mereka. Biarkan, kita jangan mengganggu rumput. Sudah ada alokasinya. Di Indonesia kita Masya Allah, kangkung bisa kita makan. Ya. Bahkan genjer itu juga enak dimakan. Ya. Terus segala macam rerumputan itu juga bukan segala macam. Ada beberapa macam yang bisa kita bikin minuman. Ya. Kita rebus, kemudian kita minum, enak, sereh ya, dan sebagainya. Bukankah kita itu mendapatkan kenikmatan dari Allah melebihi bangsa Quraisy? Maka kenapa kita tidak mengabdi kepada Allah? Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau kita kiaskan, hendaklah kita mengabdi kepada Tuhan yang mengelola Indonesia sebagai negara yang aman ini. Dan kata falyabudu itu dari kata abada ya'budu. Abada ya'budu itu arti luasnya adalah mengabdi. Mengabdi itu artinya kita melakukan apapun hanya untuk Allah. Tapi seringkali abada ya'budu diartikan sempit, kita menyebutnya beribadah. Padahal beribadah dari kata bahasa Arab yang artinya luas. Kita Indonesia kan menjadi artinya sempit, beribadah itu melakukan sholat, zakat, puasa, dan sebagainya, itu ibadah. Padahal kita bercakap-cakap, bahkan kita bercanda pun bisa
beribadah. Misalnya, seorang suami yang bercanda dengan istri, menyenangkan istri. Istri menyenangkan suami, itu sedekah. Sedekah itu ada pahala. Kalau ada pahala, berarti itu ibadah. Kita senyum kepada teman. Senyum itu sedekah menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sedekah ada pahalanya. Kalau ada pahalanya berarti itu ibadah. Maka pelajaran yang kita ambil dari surat ini setidak-tidaknya adalah bahwa karena kita sudah diberi rasa aman dan diberi kesejahteraan oleh Allah, maka tiada alasan bagi kita kecuali kita mengabdi kepada Allah dengan cara melakukan apapun hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Nikah bukan karena untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi untuk memberi fasilitas bagi kita supaya kita bisa beribadah dengan baik. Dan seterusnya. Tidur pun juga tidur itu kita jadikan tidur yang ibadah. Kita tidur bukan hanya karena ngantuk, tapi kita tidur dengan tujuan supaya kita bisa cepat bangun, bisa bangun lewat tengah malam untuk sholat tahajud, atau setidaknya kita bisa bangun tepat waktu sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Saya kira sementara begitu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat bagi kita, menambah semangat kita untuk mengabdi kepada Allah. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian bila ada pertanyaan. Di online nggak ada ya? Bapak-bapak, Ibu yang di masjid, ada yang bertanya? Ada yang mengusulkan supaya saya memberikan waktu yang cukup banyak untuk tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan Mekah. Ya. 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 Terima kasih. Ya, pertanyaan kenapa kok di Mekah, tempat yang mulia seperti itu, masih saja ada penyimpangan-penyimpangan. Baik penyimpangan itu dilakukan oleh penguasa maupun oleh rakyatnya. Penyimpangan oleh penguasa itu biasa, Pak. Kalau orang Barat itu menyebut power tends to corrupt.
Itu sebenarnya bukan dari buku, hanya kata seseorang kepada kelompok kecil, tetapi karena omongannya itu benar adanya di dalam kehidupan, maka itu menjadi terkenal. Jadi kekuasaan itu membuat orang yang berkuasa untuk menyalahgunakan kekuasaannya. Korup itu menyalahgunakan kekuasaan. Apakah di dalam Al-Quran tidak disebutkan? Disebutkan. Sebelum orang itu mengatakan power tends to corrupt, Allah menyebutkan di surat Iqra, di surat Al-Alaq, kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Tidak demikian, atau jangan demikian. Innal insana, sesungguhnya manusia, layatgha, punya kecenderungan untuk melampaui batas. Nah, melampaui batas ini kan sama dengan corrupt atau bahkan lebih. Kapan manusia punya kecenderungan itu? Ar-ra'ahu istaghna, ketika orang itu menganggap dirinya tidak membutuhkan orang lain. Coba, kalau ada seseorang merasa tidak membutuhkan orang lain, maka ada kecenderungan dia melampaui batas. Siapa orang yang merasa tidak butuh orang lain? Orang kaya, karena dengan kekayaannya dia bisa membeli apapun, atau pejabat yang merasa tidak butuh kepada orang lain. Coba, pernahkah kita mendengar orang yang ketika misalnya ditelepon, tadi ada telepon dari Pak Ru, terus saya asal menyebut ya, asal nyebut nama, kamu terbalik nggak? Nggak usah. Kenapa? Siapa yang butuh? Kalau dia nelpon kan berarti dia yang butuh. Kalau dia butuh kan nanti telepon lagi. Jadi merasa siapa yang butuh? Dia butuh saya. Aku nggak butuh dia. Jadi kelakuan dia hanya menghubungi orang, dia hanya menyapa orang kalau dia butuh. Karena dia tidak butuh, maka dia merasa tidak peduli. Ar-ra'ahus taghna. Dia melihat dirinya tidak membutuhkan orang lain. Orang yang tidak membutuhkan orang lain itu antara lain orang yang kaya. Coba perhatikan kata istaghna. Istaghna itu berakar dari ghain, nun, ya. Orang yang karena hartanya banyak, sehingga tidak membutuhkan bantuan orang lain atau tidak peduli pada orang lain, maka disebut ghani, ghaniyun. Sebenarnya ghani tidak berarti orang yang hartanya banyak. Ghani itu artinya orang yang tidak membutuhkan bantuan orang lain. Cuma biasanya tidak membutuhkan itu ketika punya harta banyak. Terus kalau mereka itu mempunyai kekuasaan, mereka juga merasa tidak butuh orang lain. Apalagi kalau jabatan itu di Indonesia. Jabatan itu ada konsekuensi duit. Maka mereka double. Ada uang, ada kekuasaan. Maka kecenderungan untuk melampaui batas itu secara naluri itu biasa terjadi. Nah, kemudian itu di level atas yang di Al-Quran istilahnya mutrafin. Mutrafin itu artinya orang yang berperilaku berlebih, yang berlebihan di dalam berperilaku. Biasanya siapa itu? Pejabat dan orang-orang kaya. Allah akan menghancurkan suatu negara, suatu daerah bila mutrafinnya itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi yang disebut bukan rakyatnya, tetapi mutrafinnya, yaitu
orang kaya dan pejabat. Dan seringkali dua pihak ini kerjasama, kong kali kong. Itu sejak zaman kapanpun itu seperti itu. Nah, Quraisy itu juga begitu. Mereka mempunyai kekuasaan dan mereka menyalahgunakan kekuasaan. Contohnya, mereka mengkomersialisasikan kekuasaan. Misalnya, mereka mewajibkan orang-orang yang tawaf di Makkah, di Masjidil Haram, harus memakai pakaian yang bersih, tidak pernah dipakai untuk berbuat maksiat. Atau dengan kata lain, tidak boleh tawaf dengan menggunakan pakaian yang sudah pernah dipakai untuk melakukan maksiat. Siapa orang yang tidak pernah maksiat? Kalau orang bertawaf, bajumu pernah nggak kamu pakai maksiat? Apalagi zaman itu. Ya. Kalau sudah pernah, jangan pakai ini. Terus gimana? Beli yang baru. Mereka buka toko. Jadi mereka membuat peraturan supaya orang terpaksa membeli. Wah, aku duitku nggak cukup. Sewa. Itu disediakan sewa. Jadi membuat peraturan supaya mereka bisa berbisnis. Zaman itu, zaman sekarang begitu nggak? Zaman sekarang begitu nggak? Bahwa peraturan dibuat supaya para pejabatnya bisa berbisnis. Itu kerap. Dan itu sejak zaman dulu dan bahkan sampai kapanpun akan terjadi. Karena istaghna. Rakyat bagaimana? Rakyat itu mengikuti, kebanyakan rakyat itu hidup secara instingtif. Ngikuti insting saja. Kalau mereka mempunyai dorongan nafsu seks, mereka lampiaskan begitu saja. Bahkan ada istilah, kalau butuh sate, itu nggak usah beli sapi. Atau ingin makan daging sapi, itu nggak usah beli sapi. Beli sate juga cukup. Nah, itu ada istilah semacam itu. Itu kan berarti orang itu hidup hanya mengikuti hawa nafsu. Nah, kalau itu rakyat yang melakukannya itu, maka rakyat maksiat itu menjadi biasa di masyarakat. Tapi kalau itu dilakukan oleh para pejabat, ya itu akan membawa kepada kehancuran. Karena apa? Kalau itu pejabat, maka mereka membuat peraturan sesuai dengan selera. Saya ulang, pejabat yang merasa tidak butuh orang lain atau tidak takut pada orang lain, maka mereka ketika membuat peraturan sesuai dengan selera. Selera itu bahasa Arabnya apa? Hawa nafsu. Ya, hawa itu keinginan, an-nafs diri, selera. Jadi kalau peraturan itu tidak sesuai dengan selera, maka peraturan itu dirombak, diubah. Tidak masuk akal, nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan selera, sesuai dengan hawa nafsu. Kalau pemerintahan pada zaman Quraisy, pemerintahnya itu, penguasanya membuat peraturan sesuai dengan hawa nafsu. Maka zaman itu disebut zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu apa? Zaman di mana orang-orang baik penguasa maupun rakyatnya membuat peraturan-peraturan dalam hidup ini mengikuti selera masing-masing. Ketika Rasulullah menjadi nabi, menjadi utusan, maka diubah. Ketaatan tidak kepada hawa nafsu, tetapi ketaatan kepada firman Allah, kepada bimbingan yang diberikan oleh Allah. Jadi sekarang ini kita individu. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari hanya mengikuti hawa nafsu saja, berarti orang itu secara individu hidup dengan cara jahiliyah. Kalau ingin menghindari jahiliyah, maka hidup
apapun yang dilakukan, pedomannya adalah Al-Quran. Nah, jangankan sekarang, maksiatnya itu pada zaman Quraisy itu kan lebih-lebih daripada sekarang. Sekarang ini tadi Pak Taka menyebutnya sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi, Masya Allah, itu betul-betul terjadi itu Pak. Ya, betul-betul terjadi. Sembunyinya itu ya ada kode-kode ya, yang misalnya kalau berjalan naik mobil, kalau kemudian dibuka jedet, tiba-tiba di sebelahnya ada orang berjalan jedet, artinya apa? Silahkan masuk, nggak ketahuan. Orang lain akan menganggap bahwa oh itu saudaranya sendiri. Ya cara-cara yang semacam itu. Mohon maaf, ini saya biasa bekerja dulu, biasa bekerja sebagai wartawan, itu kan suka mendengarkan omongan orang sana sini. Jadi biasa Pak, itu ada di mana-mana, apalagi di Jakarta. Maka kita tinggalkan kehidupan jahiliyah menuju kepada kehidupan yang islami, yaitu tatanan hidup kita, baik di dalam pemerintahan maupun di rumah tangga, kita berpegang teguh pada Al-Quran. Hadis bagaimana? Hadis itu tugas Rasulullah menjelaskan Al-Quran. Maka kalau saya mengatakan Al-Quran, otomatis beserta penjelasannya. Ya, kalau kita bilang UUD 45, itu berikut penjelasannya. Kalau saya mengatakan ikuti Al-Quran, hadis itu otomatis karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Karena hadis itu menjelaskan Al-Quran, maka tidak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada bunyi hadis bertentangan dengan Al-Quran, dicek. Jangan-jangan itu hadis maudhu', palsu. Karena dulu jumlah hadis yang palsu jauh lebih banyak daripada yang asli dari Rasulullah SAW. Saya kira sementara begitu, waktunya sudah cukup bisa untuk sholat syuruk. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan Allah meneguhkan, memantapkan dan menetapkan iman di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.